Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. The Honorable my lecturer, Ma'am Ari Fajar SDT SPD M Home. First of all, let me introduce myself. My name is Muhammad Wahyu Fitrian, name 18821700011. This video is for my final examination in learning media and technology. One effective technique that can be used in speaking skills is role playing. Role playing is an effective and dynamic activity where students take on specific roles and engage in simulated conversations and or situations. It helps learners practice and improve their speaking abilities by encouraging them to use the language in practical and contextually relevant manner. Nah, jadi salah satu teknik yang efektif yang dapat digunakan dalam mengajar keterampilan berbicara adalah bermain peran. Nah, di sini bermain peran adalah kegiatan interaktif dan dinamis di mana para siswa mengambil peran tertentu dan terlibat dalam percakapan atau situasi yang disimulasikan. Ini membantu para pembelajar berlatih dan meningkatkan kemampuan berbicara mereka dengan mendorong mereka untuk menggunakan bahasa dalam cara yang praktis dan relevan secara kontekstual. The first step to apply role playing into speaking skills teaching is topic selection. Choose relevant and engaging topics that align with the language level and interests of your students. Topics can range from everyday scenarios, example ordering food at a restaurant, to more complex situation, example negotiating a business deal. Nah, jadi mengintegrasikan atau mengaplikasikan bermain peran dalam mengajar keterampilan berbicara adalah pertama kita harus pemilihan topik yang dimana pilihlah topik yang relevan dan menarik yang sesuai dengan tingkat bahasa dan minat para siswa. Topik dapat berkisar dari skenario sehari-hari, misalnya memesan makanan di restoran, hingga situasi yang lebih kompleks, misalnya dalam sebuah transaksi bisnis. The next is role assignment. Assign roles to different students, such as customers, salespeople, friends, or coworkers, depending on the scenario. Ensure that each role has specific language function and prompts to guide the conversation. Nah, jadi yang kedua itu ada penugasan peran, yang dimana kita sebagai seorang guru memberikan peran kepada siswa seperti pelanggan, pegawai, penjualan, teman atau rekan kerja, tergantung pada skenario yang kita pilih untuk dipraktikkan oleh siswa, dan pastikan bahwa setiap peran memiliki fungsi bahasa tertentu dan panduan percakapan. The next is preparation time. Give students some time to prepare for their roles. Provide them with essential vocabulary, phrases, and sentence structures they might need to use during the role play. Jadi yang ketiga itu ada waktu persiapan yang dimana kita sebagai seorang guru harus memberikan waktu bagi para siswa untuk mempersiapkan peran mereka. Kita harus memberikan kosakata, frasa, dan struktur kalimat yang penting dan mungkin mereka butuhkan selama bermain peran. The next is pair or group work. Divide the class into pairs or small groups to perform the role plays. This creates a supportive and comfortable environment for learners to practice speaking without feeling overwhelmed. Jadi yang keempat itu ada kerja berpasangan atau kelompok, yang dimana kita harus bagi kelas menjadi pasangan atau kelompok kecil untuk melakukan bermain peran. Di sini kita menciptakan lingkungan yang mendukung dan nyaman bagi para pembelajar untuk berlatih berbicara tanpa merasa terbebani. The next is performance and feedback. Have the students perform their role plays in front of the class. After each performance, provide constructive feedback, highlighting areas of improvement and offering praise for their strengths.
Jadi yang kelima itu ada pertunjukan dan umpan balik, di mana biarkan para siswa memainkan peran mereka di depan kelas. Setelah setiap pertunjukan, berikan umpan balik yang konstruktif dengan menyoroti area perbaikan dan memberikan pujian atas kelebihan mereka. Dan itu berguna untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka dalam menampilkan sebuah keahlian dalam berbicara. The next is variation. To keep things interesting, change roles and scenarios regularly. You can also introduce unexpected twists or challenges in the role plays to prompt creative thinking and spontaneous responses. Nah, jadi yang keenam itu adalah variasi. Sebagai seorang guru harus mempunyai variasi dalam mengajarkan sesuatu yang dimana untuk menjaga keberagaman ubah peran dan skenario secara teratur. Kita juga dapat memperkenalkan peristiwa mengejutkan atau tantangan dalam bermain peran untuk mendorong pemikiran kreatif dan respon spontan. The next is real life situations. Encourage students to apply the language learned in role plays to real life situations outside the classroom. For example, they can practice ordering coffee at a store or making small talk with native speaker. Jadi yang berikutnya itu yang ketujuh itu ada situasi kehidupan nyata yang dimana kita sebagai seorang guru harus mendorong para siswa untuk mengaplikasikan apa yang telah mereka pelajari di kelas untuk pengaplikasiannya di luar kelas. Contohnya mereka bisa dapat berlatih memesan kopi di sebuah toko atau berbincang-bincang dengan penutur aslinya, native speaker gitu. Jadi itu bisa dapat melatih pengucapan mereka, melatih speaking skill mereka. Okay, this is the example of role-playing technique in teaching speaking skills. Good evening. Might I see the menu, please? Sure, here's the menu. Any recommendations? First time I hear. What do you suggest? Our South special tonight are grilled salmon with lemon butter sauce and chicken marsala. Grilled salmon sound good. I'll have that with garlic mashed potatoes and a side salad. Great choice. Any appetizers or drink to start? Spanish artichoke dip as an appetizer and a tropical breezer cocktail. Get it. Dessert options or tiramisu or chocolate lava cake? Tiramisu for dessert, please. Order receipt. Enjoy your meal. Thank you. The meal was fantastic, especially the grilled salmon and tiramisu. Thanks for the great service. You're welcome. Have a wonderful day. You too. Goodbye. Goodbye. Nah, jadi itu merupakan contoh role playing dalam mengajarkan speaking skills yang dimana bermain peran. Ada yang menjadi customer, ada yang menjadi waitersnya. Nah, jadi seperti itu. Jadi intinya dari step 1 sampai step 7, kita sebagai seorang guru harus kreatif yang dimana untuk speaking skill berarti kita harus mempersiapkan kepercayaan diri mereka terlebih dahulu. Karena ini perihal penampilan, performance, di mana mereka harus tampil untuk berbicara dari bahasa asli mereka, yaitu bahasa Inggris atau bahasa lainnya. Nah, untuk itu kita sebagai seorang guru untuk di awal kita harus mempersiapkan percakapan yang telah kita buatkan untuk dibaca oleh siswa kita. Itu untuk tahap awal. Kita harus mempersiapkan percakapan-percakapan yang dimana para siswa akan bermain peran di situ antara penjual dan pembeli. Setelah kita berikan contoh conversation yang kita berikan kepada siswa dan telah dipraktekkan di depan kelas, jika ada kesalahan pada siswa tersebut dalam penyampaian, kita perbaiki dan setelah itu kita berikan semangat agar para siswa dapat meningkatkan kepercayaan diri mereka dalam meningkatkan speaking skills atau skill dalam berbicara mereka. Jadi pada intinya, ketika meningkatkan speaking skills, itu tidak hanya berawal dari sekolah saja, tidak hanya berawal dari tempat-tempat pembelajaran saja, namun harus timbul dari diri pribadi untuk selalu berlatih, practice every single time,
So it will improve your speaking skills. So the conclusion is role playing helps students build confidence in speaking, enhance their conversation skills, and fosters active engagement with the language. It also allows teachers to observe individual strengths and weaknesses, tailor feedback accordingly, and adjust the lesson plan based on the student's need. Jadi kesimpulannya adalah teknik bermain peran membantu siswa membangun rasa percaya diri dalam berbicara, meningkatkan keterampilan percakapan mereka, dan memfasilitasi keterlibatan aktif dengan bahasa. Jadi intinya bermain peran ini antara percakapan seperti penjual dan pembeli, antara aku dan sahabatku, antara orang tua dan anak, seperti itu, bermain peran. Nah, jadi role playing ini, bermain peran ini juga memungkinkan guru untuk mengamati kelebihan dan kelemahan individual, memberikan umpan balik sesuai kebutuhan para siswa, dan menyesuaikan rencana pelajaran berdasarkan kebutuhan mereka. I think that's all for this video. I'm sorry for the mistakes. Good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.